Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Buat mata kita nggak ngelihat tuh. Enggak, kan polusi itu sebabnya macam-macam. Ada dari gas, ada dari ya segala macam polusi itu ya memang beda tergantung kepadatan penduduk di situ, Franky. Karena gini deh, kalau kamu keluar ya ada matahari. Kalau kamu lihat matahari dari jendela itu kan pasti ada kelihatan tuh ada debu-debu. Di Jakarta kenapa makin panas, Dok? Karena global warming. Saya malah Jadi sinar matahari, panasnya matahari itu nggak tersaring dengan benar di ozon sehingga dia lebih banyak matahari masuk. Saya malah ngedengar di satu video nih, Dok. Katanya matahari bertambah banyak. Berarti lama-lama ini mau bakal jadi neraka, Franky. Bukan, mataharinya katanya nggak cuma satu. Matahari Itu makin jadi panas katanya, Dok. Tapi mas sekarang tempat yang matahari paling banyak di mana, Franky? Hah? Matahari paling Di banyak kota-kota gede, Dok. Kota-kota besar. Tapi banyak yang tutup matahari sekarang. bukan di surga, Franky. Mana ada matahari di surga, Di Dok? surga mataharinya 9. Coba cari. Di kita di Indonesia banyak mataharinya, Dok. Satu aja udah panas Bukan. sampai 9. Bukan, Dok. Di Mall Atla Gading masih ada satu. Oh, itu makin lama tutup, Franky. Jadi online sekarang. Banyak matahari di Indonesia. Nah, jadi Enggak, tapi masalahnya bukan itu. Kalau dibilang Indonesia kenapa panas, Indonesia letaknya di Khatulistiwa, di daerah tropis yang memang sepanjang tahun 6 bulan matahari, 6 bulan hujan. Rada jauh tuh 6 bulan. dulu teorinya gitu, Dok. Sekarang mah nggak gitu. Sekarang Sembarangan. terserah dia tuh hujan mau datang mau enggak. Kadang-kadang lagi panas-panas atau hujan ditanyain, mobil lu kotor kenapa kehujanan? Enggak, di sini nggak hujan katanya. Nah, itu salahnya di mana? Kamu salah. Perhatiin di sekitar. Apaan? Kalau lagi nggak ada hujan, itu banyak celana di dalam yang digantung di atas, Franky. Kalau Penangkal hujan tuh. Oh, ternyata Dokter Jaya perhatiin sampai ke celana dalam. Itu satu. Yang kedua, untuk kota-kota besar seperti Jakarta, ya kamu jangan sangka hujan itu normal, Franky. Bukan, hujan itu buatan. Tahu nggak kenapa? Bisa dibikin hujannya. Kalau kita jilat rasanya asin gitu, Dok ya. Enggak, bisa dibikin, Franky. Kalau di beberapa tempat yang dianggapnya terlalu panas, ada yang nyebarin garam di atas, tiba-tiba terbentuk awan dan kemudian hujan di Itu situ. makanya saya bilang, kalau dijilat rasanya asin tuh hujan, Dok. Itu keringat, Campur garam. keringat. Tapi itu hanya terjadi sama orang yang nggak berkumis, Franky. Kesaring sama Kesaring. kumis. Ini kan gimana ya, Dok, ya udah terlanjur istilahnya lagi bersaing sama Charlie Chaplin sama bersaing sama Hitler saya. Tapi dia kan cuma di tengah, kalau saya ngelebar ke sini. Ya, ini satu yang saya mau tanya sama Dokter Jaya. Dokter Jaya kan juga sering ke negara subtropis, di mana iklimnya kan lebih Bervariasi lah. lebih dingin, Dok. Ya kan? Negara-negara subtropis itu relatif iklimnya tuh nggak sampai kayak kita. Negara-negara tropis yang sampai 30 derajatan. Di mereka itu ketemu 15 derajat atau 20 derajat aja udah happy, Dok. Iya, Udah hangat hangat katanya. Nah, yang saya suka di negara-negara tersebut udaranya bersih. Ya, Makanya saya kadang-kadang mikir saya mau bawa kantong plastik ya. Kalau saya pergi ke luar negeri gitu, kantong plastik saya ambil, saya ikat tuh, bawa pulang ke Indonesia karena itu udara bersih, Dok. ya boleh dicoba. Nanti saya beli satu. Nah, kalau Dokter Jaya beli satu, saya bawa 3, Dok. Karena buat stok saya. Nah, ini, Dok. Jadi negara-negara yang tropis ini kan cenderung untuk berdebu. Ya, Dok ya. Berdebu. Partikel-partikel debunya tuh naik ke atas karena mungkin ringan kali, Dok ya. Ya, partikel debu relatif ringan, tapi ya antara ringan-ringan dan berat, tapi dia bisa melayang-layang di udara. Ya. Tapi kalau di subtropis kok dianteng aja dia diam tuh, Dok.
nggak naik gitu ya. Kan coba kalau kita pikirin tuh, kalau kita lagi dokter aja yang mikirnya, saya nggak usah mikir dok. Partikel-partikel itu kan sama sebenarnya kan ya, ada ya. Apa kita nggak ngelihat atau karena memang warna langit di situ yang membuat mata kita nggak ngelihat tuh? Enggak, kan polusi itu sebabnya macam-macam. Ada dari gas, ada dari ya segala macam polusi itu ya memang beda tergantung kepadatan penduduk di situ, Frankie. Karena gini deh, kalau kamu keluar ya ada matahari. Kalau kamu lihat matahari dari jendela itu kan pasti ada kelihatan tuh ada debu-debu yang terbang-terbangan. Iya. Itu banyak. Nah, tapi itu kalau di dia. tempat dingin ya nggak begitu kerasa karena ya nggak ada sinar matahari yang seperti itu. Tapi memang betul polusinya, debunya banyak sekali, Frankie. Saya sendiri ngalamin. Saya tinggal di Indonesia kan. Saya Dokternya di Indonesia. dulu Terus, tinggal di Indonesia. Terus saya pertama kali pergi ke Jepang kan. Saya pakai kacamata, Frankie. Saya mau ke Jepang, saya bilang kacamata ribet ah. Saya pakai kontak lens, Frankie. Beli ke dokter kan pakai kontak lens, bisa, wah keren deh. Pertama kali saya pakainya di Jepang. Pakai kontak lens no problem. Di sana nggak ada masalah dengan kontak lens. Tapi begitu selesai dari Jepang, itu tahun 1990, balik ke Indonesia, hari pertama mata saya udah merah. wah, banyakan baca dok. Bukan, semua kondisi sama. Begitu diperiksa, kontak lensnya harus lebih sering dibersihin di sini. Karena mata itu ada sesuatu yang kita akan lihat, jadi dia nggak bakal kena debu. Jadi polusi itu sampai ke mata, Frankie. Nah itu satu. Jadi kontak lens terpaksa akhirnya saya copot karena itu komplikasi melulu. Saya harus sering-sering cuci kontak lens. Buat saya itu ngerepotin. Yang kedua, asma. Saya dari kecil suka asma. Suka. Sering asma. Jadi ya dari kecil tuh. Yang gede ya agak Pokoknya berkurang sering sedikit. kambuh dah dok, asma Ya. dokter Jaya. Begitu ke Jepang, selama di Jepang tidak pernah kambuh sama sekali, Frankie. Saya tahu dok. Begitu Kenapa. balik ke sini, asma lagi. Saya tahu kenapa dok. Kenapa? Bikin malu aja tuh asma kalau muncul di Jepang dok. Dia ngumpet. Nah, bukan itu masalah. Nah, asma itu kan termasuk salah satu penyakit alergi. Nah, itu penjelasan sekarang, teknis itu. Nah, waktu itu kita pernah ngomong kan soal alergi. Alergi itu apaan, Frankie? Alergi. Saya udah bilang dok, kalau saya yang jelasin nanti salah dok. Mendingan dokter Jaya Bukan. lebih aja. Ini dok. menguji daya ingat karena itu belum lama kita. saya tadi mau ini makasih komen dokter Jaya matanya merah. Untung matanya merah. Kalau mata hijau dok. Nah, bagus lah, banyak duit tuh. Nah, disebut mata duitan dok, ya kan? Nah, polusi apa tadi dokter Jaya? Polusi ya? Apa alergi Alergi. itu apaan? Alergi kemarin kita bahas Atopi. Kita ngomong atopi. Tapi itu penjabarannya dok lebih dari satu katanya. Jadi sebenarnya begini kan, kita punya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu fungsinya adalah menjaga tubuh kita dari kuman, virus, jamur dan lain-lain yang masuk ke badan. Dia itu tentara, satpamnya. Begitu ada sama dia dilawan, dibuang sehingga kita tidak kena infeksi kuman, virus, jamur dan lain-lain. Dia menangkal. Ya, dia itu satpam. Nah, pada orang-orang tertentu ada kelainan di dalam DNA-nya sehingga dia itu terlalu curigaan. Terlalu curiga. Ada barang-barang yang masuk ke badan kita biasanya diignore. Ah, ini masuk debu nih. Ah, nggak apa-apa lah debu. Ya. Nggak bahaya. Jadi yang dia cuman hantem yang berbahaya. Kuman segala macam. Mungkin si debunya pinter kali nyogoknya dok. Ya Jadi- mungkin. jadi bisa Kita nggak tahu lolos. latar belakangnya, tapi mostly yang masuk ke badan kita, masuk ke badan kita lewat apa? Makanan, hirup udara atau kontak. Kalau barang-barang itu masuk dan dianggap tidak membahayakan, tidak ada reaksi dari si kekebalan. Tapi kalau dia curigation, masuk debu, dia bilang, itu kayaknya kuman deh. Diserang sama dia. Nah, waktu diserang itu, dia akan mengeluarkan bahan kimia untuk menyerang. Untuk mengatakan, ini kondisi gawat darurat. Istilahnya satpamnya jadi bangun.
Ini gawat darurat nih. Dia langsung siap-siap senjata segala macam. Nah, yang dikeluarkan namanya histamin. Histamin itu bahan kimia yang dikeluarkan oleh kekebalan untuk mengatakan nih ada musuh nih. Tapi histamin fungsinya apa? Nah, kalau ada musuh kan mesti dihancurin. Dia datengin darah ke situ. Darah jadi banyak di situ. Untuk melawan itu kan di kekebalan ada di darah. Keluar situ. Makanya jadi bengkak. Kebanyakan darah. Iya, kebanyakan darah dia bengkak dan segala. Dan itulah menyebabkan penyakit alergi. Penyakit alergi kan macam-macam. Kan saya bilang itu karena genetik. Jadi genetiknya kekebalannya itu terlalu sensitif. Namanya hipersensitif. Jadi kalau orang lain misalnya kamu nih piara anjing, kamu kehirup tuh udah pasti bulu anjing banyak kan di mana-mana. Kamu kehirup pasti ada yang masuk ke pernapasan kamu. Masih kekebalan kamu bilang, ya lah itu anjing gak apa-apa, itu temen lah. Tapi buat yang punya atofik, punya alergi, kena bulu anjing kamu tiba-tiba nyesek napas, hidung melel, keluar ingus, haci-haci, batuk-batuk. Bahkan kalau dia kena kulit bisa jadi merah segala macam. Itu adalah gara-gara histamin. Histamin itu membuat kamu jadi sakit gara-gara badan kamu lagi perang. Itu prinsipnya. Jadi yang utama bukan dari alergennya atau barang yang bikin kita alergi, tetapi badan kita sendiri itu ada kelainan. Jadi ada dua faktor. Kelainan yang karena DNA tadi, hipersensitif dari kekebalan, ditambah adanya benda asing dari luar, itulah yang menyebabkan yang penyakit dianggap musuh atofi. tadi. Nah, atofi itu keluar macam-macam. Ada orang jadi eksiman kepalanya, ada yang eksim di tangan, ada yang pagi-pagi begitu bangun pagi, pernah ngalamin nggak? Begitu bangun pagi, haci pagi bangun pagi, hidung melel, nggak lagi flu deh, hidung melel, sesak napas, hidung mampet, batuk-batuk, dan macam-macam. Kadang-kadang ada berapa orang sampai merah-merah di tangan. Ya, saya sempat merah-merah, Dok. Akhirnya karena saya malas ke dokter, saya pakai dokter online aja. Difotoin, dikasih salep. Ternyata apa? Kulit saya terlalu kering katanya. Jadi harus pakai sabun yang agak banyak lemaknya. Ya saya pakailah sabun yang olive oil itu. Nah, ya, kalau olive oil kamu pakai, si Popeye gimana? Olive oilnya kebetulan lagi nggak deket sama Popeye, Dok. Lagi itu istrinya Popeye. Mau deket sama saya. Nah, Dok, saya mau tanya sama Dokter Jaya. Tadi kan Dokter Jaya kan apa sebutnya polutan ya, Dok ya? Ya, polutan masuk lewat mulut atau hidung atau langsung kontak langsung. Bisa nggak lewat mata, Dok? Bisa. Pernah nggak ada orang bangun pagi itu tiba-tiba matanya pada merah? Oh, itu waktu dulu saya ngelas, Dok. Emang kan suka ngoprek, ngelas pakai las listrik. Kan sebenarnya pakai apa kacamata las tuh, Dok ya. Nggak bisa ngelihat kacamata las karena terlalu gelap kan. Saya tempo hari belum punya yang otomatis. Sekarang sih udah punya otomatis. Akhirnya saya pantang nggak pakai kacamata las. Enak, jar. Habis itu, Dok, merah matanya. Nggak bisa saya buka mata saya besoknya, Dok. 3 hari. Nggak, itu ada reaksi radang. Kenapa dia merah? Karena histamin itu. Jadi artinya begini. Kita pernah ngomong atopi. Atopi itu ada kelainan genetik dari DNA yang membuat orang itu hipersensitif terhadap hal-hal yang orang lain itu tidak. Jadi misalnya contoh, kamu punya teman 10 nih, datang ke rumah saya kasih makan mie goreng. 9 nggak apa-apa, tapi yang satu tiba-tiba jadi biduran, gatal-gatal sampai masuk rumah sakit. Bahkan mungkin kalau dia alergi bener, dia bisa sesak napas ke rumah sakit asma. Loh, saya nggak bisa disalahin karena yang ada kelainan tuh di kamunya itu, karena kamu punya atopi dan kamu alergi udang. Dan kamu nggak ngomong ke saya kalau kamu alergi udang, padahal di sini ada udangnya gitu loh. Ngerti nggak? Bukan udangnya yang salah, tetapi badan yang salah. Itu atopi. Nah, ini sekalian mau nanya sama Dokter Jaya. Ada seorang misalkan punya alergi udang. Makanan yang di situ kan dia nggak makan udangnya tuh, Dok. Tapi kan di situ kan udah tercampur. Iya. Artinya bisa juga terkena alerginya tadi, Dok. Iya, tetapi kalau dia tahu dia alergi udang, mendingan jangan makan. Bukan salah. Apa? Dia makan obat. Minta ke dokter, makan obat dulu, habis itu dia nggak alergi. Okay, antihistamin. Jadi makan obat dulu, bukan makan udang dulu baru makan obat.
Boleh Nggak dibalik? boleh. Oh. Misalnya kamu kondangan, kamu masa tahu masa lagi kondangan ini ada udangnya nggak, ada udangnya nggak, kagak lah Frankie. Oh, Ya jadi kecuali kalau kamu di situ kamu makan. jadi kalau kita kondangan, kita udah gitu kita lihat ada makanan enak, kita ke apotek dulu, makan obat baru balik ke kondangan Itu lagi. namanya strategi, Frankie. Strategi makan enak. Iya. Jadi dok, terpaparnya itu nggak melulu lewat lubang-lubang doang dok, Nggak. lewat mata kayak tadi yang saya bilang itu juga bisa. Nah, sekarang masalahnya begini. Pernah nggak kamu ngeliat atau ngerasain atau dengar ada saudara keluarga yang begitu nginap ke rumah kita, sampai ke rumah kita kemudian, aduh hidung gua mampet, baru dia tidur, hidungnya udah mampet. Tiba-tiba ngik, 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 suaranya berbunyi. Bengek, Bengek. ya kan? Terus nggak rada-rada nggak bisa tidur, terus tiba-tiba jadi batuk-batuk padahal dia tadinya nggak batuk. Tiba-tiba, bukan cuma batuk-batuk, kok ngerasanya seperti ada air netes di belakang mulut, netes-netes. Apaan itu? Di dalam sini dok, daerah tengkuk sini. Tenggorokan, di bagian dalam. Nah itu adalah alergi, Frankie. Biasanya itu kalau yang sebagian besar penyebab biang keroknya itu adalah benda yang ada di dalam rumah. Bendanya itu berupa suatu binatang kecil yang ada di tempat tidur. Pernah dengar nggak? Namanya dust mite. Mite itu kutu debu. Nah sebenarnya gini, kalau kamu, saya nggak tahu ya, tapi waktu saya kecil dulu, nenek saya selalu 1 minggu sekali ranjang, bantal segala macam dibawa ke depan halaman, digebukin tuh, pakai gebukan yang rotan tuh, yang seperti kembang gitu. Pok kelihatan tuh kita kalau itu, wah ini kok ada debunya banyak sekali tuh. Pok depan belakang itu, terus dijemur. Dijemur, ranjang digebuk, pok ranjang digebuk, bolak-balik digebuk, dibiarin dijemur. Terus dia kan dulu kan yang namanya ranjangnya itu bukan dari per-per kan, kayu atau besi. Kayu atau besi. Ambil minyak tanah, disemprotin tuh ujung-ujungnya dikuasin sama minyak tanah. Atau dikasih itu dok yang pakai ada putih-putihnya dulu apa ya, dan juga bisa dok ya. Oh bisa, tapi minyak tanah aja cukup. Kalau minyak tanah, dan kadang-kadang kita masih temu tuh di antara papan-papan kayunya itu ada binatang yang kelihatan setengah senti lah ukurannya, hitam-hitam. Dipiara tuh dok. Namanya tumbila kalau orang orang Bogor, orang Sunda bilang tumbila. Tumbila atau kita bilang bangsat. Iya. Bangsat loh, itu binatang itu. Dan itu dulu waktu kecil saya banyak, tapi sekarang nggak ada. Kalau dia tuh tinggalnya di situ. Kalau kita tidur, dia ngisap darah kita seperti kayak nyamuk. Dan kalau dia udah ngisap darah kita, dia gendut, isinya darah tuh. Dipites dah udah. Nah itu kalau kita kuasin begitu, dia pada mati, Frankie. Nanti baru ditanya, setiap minggu kayak begitu. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah supaya nggak terjadi itu. Nah, tetapi dengan digebuk-gebuk itu debu-debunya hilang. Nah, sekarang di seluruh dunia tuh orang sudah tahu, yang orang namanya sering melel di pagi hari, hidungnya ngocor, batuk-batuk, sesak napas pada waktu tidur, itu sebagian besar terjadi karena di debu yang ada pada bantal, pada jok, pada spray adalah debu-debu yang di dalamnya ada kutu tadi. Nggak pernah dibersihin berarti itu dok. Nah sekarang saya mau nanya, jujur aja, di rumah kamu berapa kali itu yang namanya di vakum, itu? Dok. Nah mestinya itu yang dilakukan. Setiap rumah harus punya vakum. Di vakum itu, karena kenapa? Berat itu kan kasurnya kan dari latex tuh, berat banget. Kalau kita vakum, setelah vakum, apa yang kita dapetin di mesin itu? Debunya banyak sekali kan. Nah sekali waktu, kalau kamu punya mikroskop, ambil satu titik debu, taruh di gelas objek, dikasih air, dilihat ribuan kutu lagi. Mikroskop mahal nggak dok? Enggak. Kalau nggak saya beli ntar dok. Banyak sekali itu binatang yang bentuknya bulat atau lonjong. Nah dia termasuk, dia bukan serangga, Frankie. Apa? Itu dari golongan arachnida. Kaki berapa? Enggak, arachnida apa? Masih Berkaki ingat banyak. Itu pelajaran bukan, arachnida itu pelajaran SMA kelas 3 loh.
kelas 2 juga SMP juga ada, tapi saya nggak pernah hafal. Arachnida itu golongan laba-laba. Oh. Dia sejenis laba-laba kakinya. Kalau serangga 6. Nah, 8. Kakinya 8. Arachnida kakinya 8. Jadi bendanya lonjong bulat, kakinya 8, di depan itu ada mulutnya 2. Cuk gitu. Nah, dia itu binatang itu jadi termasuk laba-laba sebenarnya. Dia ada di situ, dia makanin kulit mati. Nah, kenapa banyak di tempat tidur? Karena orang tidur di situ nggak mungkin tidur diam. Kamu kan geser kan, geser gini-gini. Ini kulit mati yang kamu di luar kulit ari ini, keratin yang udah mati, rontok. Itu makanannya dia, Frankie. Nah, si kutu itu namanya kutu debu, namanya dust mite. Dust itu debu, mite itu mite. Dust mite itu ada namanya, Frankie. Namanya keren. Siapa yang ngasih nama, Dok? Ya penemunya lah. Oh. Enggak, itu ya terus. Nih, namanya sesuai dengan sifatnya. Dermatopagoides. Dermato itu kulit. Pagoides itu makan. Si pemakan kulit. Dermatopagoides. Nama belakangnya ada, nih itu kan marga. Nama belakangnya Pteronisinus. Iya. Ya, keren kan? Kayak nama cewek. Dermatopagoides Pteronisinus. Dia kerjaannya makan kulit mati. Kulit mati paling banyak di tempat tidur, makanya dia berkembang biak. Nah, sekarang pertanyaannya, dia sedikit, udah pasti ada, karena di mana ada makanan bertumpuk kan dia pasti makan dong. Enggak, dia tuh dari mana timbulnya tuh, Dok? Loh, dibawa dari siapa? Lah, Tuhan kan menciptakan segala macam. Kamu bilang di rumah gua nggak ada semut, bohong, semut ada. Masalah dia berkembang biak apa enggak? Dia juga ada diciptain Jadi Tuhan. bahkan kalau kita, misalkan kita baru ganti kasur nih, Dok ya. Ya. Ganti kasur kan sebelumnya kan belum dipakai, tentunya dia ngapain tinggal di tempat yang nggak ada kulit matinya kan? Ya nggak ada. Nggak ada. Ganti kasur, spray baru segala macam. Nanti muncul ada bisa tuh. Ada. Ya ampun, dia tuh Nah, kreatif dia juga. Dermatopagoides itu makanannya kulit mati. Otomatis kalau di situ banyak makanan, banyak dia. Dia berkembang biak. Ukurannya berapa? Jadi dokter dia bilang kecil banget. 0,3 sampai 0,5 milimeter. Nggak bisa dilihat pakai mata. Milimeter aja kecil kan? Setengah milimeter tuh paling gede. Kalau dia udah gendut tuh. Oh, nggak bisa dilihat pakai mata Pakai doang. mikroskop. Nah. Tapi kalau kamu ambil itu, kamu taruh di mikroskop, kelihatan gede. Nah, si Dermatopagoides itu ukurannya 0,3 sampai 0,5. Makannya debu. Debu yang berasal dari kulit mati. Tapi kalau ada spora dia makan juga. Kalau ada jamur di situ dia makan juga. Dia makan apapun. Rakus ya. Nah, sekarang masalahnya kalau dia makan banyak, apa yang terjadi? Gemuk dia, Dok. Bukan, beraknya banyak. Yo. Dia berkembang biak, beraknya banyak. Di situ juga lagi ya. Beraknya itulah yang menjadi alergen. Protein yang tidak beraknya itu yang menjadi alergen, yang membuat orang asma, hidung mampet, pilek, segala macam itu. Masuk ke hidung gitu ya. Ya, Bagus. karena kan kamu tidur pasti kan kamu miring, kok masuk langsung lah kekebalan kamu bilang, wah alarm nih, keluarin darah di situ, akibatnya sini jadi mampet, orang jadi gembung kan kayak isi darah, keluarin reak untuk mencegah supaya jangan masuk ke paru, makanya kamu jadi batuk, dia menyempit itu saluran napas, jadi asma. Dia tuh masuk sampai ke dalam apa cuman di daerah Masuk sini sampai aja ke paru lah. Sampai ke paru. Iya. Mati dong dia. Hah? Mati nggak dianya? Ya sekarang pertanyaannya, di satu kasur itu ada 100.000 sampai 3 juta. Banyak tuh, Dok. Ya banyak. Nah sekarang masalahnya nih, si emaknya nih, emaknya di Dermatopagoides ratunya, ratunya banyak. Ratunya banyak. Banyak. Sop. Yang perempuan itu bertelur satu hari 50. Jumlahnya dia ada 100.000, yang perempuannya bertelur 50. Nah, telur yang 50 itu kan ada di situ juga. Kalau suhu di kamar itu 25 sampai 30 derajat, 25 sampai 30 ya, itu ruang AC loh. Ya kan? Ya, semi-semi AC lah, kamar Ya, lah. artinya ruangan suhu kamar tuh, Dok. Adem. Adem, bukan dingin ya. Segitu dengan kelembapan 70 sampai 80%.
dia cepet jadi berkembang biaknya. Itu tempat yang paling nyaman buat dia. Tempat yang paling enak buat dia ya. Tapi kita kalau sebenarnya kalau ratunya banyak, kita agitasi aja dok satu sama lain, ntar kan dia berantem. Nah, Jadi begini, nggak usah. telurnya itu dalam waktu 3 minggu udah netes. 3 minggu Netes. itu termasuk lama tuh dok ya untuk makhluk kecil kayak gitu ya. Ya tapi jumlahnya 10.000, 100.000 Frank. Ya Nah, kan? itu sebabnya kalau misalnya seperti itu, bagaimana caranya? Ya cuma satu-satunya kita kan nih. Ini kita ngomong ya. Yang kejadian seperti ini banyak orang tahu, tetapi orang nggak nge bahwa ada penyebabnya karena debu. Jadi harus diberesin kan debunya. Jadi kalau misalnya, kalau saya punya alergi, cucu saya punya alergi. Kalau cucu saya mau datang ke rumah saya, apa yang saya lakukan? Itu adalah pencegahan supaya cucu saya nggak asma malamnya. Oh, buat jaga supaya nggak asma. Kamarnya dikebut-kebut, karena ini bukan cuma di jok, tapi di sini kan bisa nempel-nempel juga. Jadi disedot, dibersihin. Kalau ada bangku dilap, karena di situ juga di bangku tuh ada debu juga, dilap pakai lap basah. Semua ke bangku, meja apa dilap basah. Kalau dia punya boneka, ya boneka mesti di vakum. Ranjang di vakum. Spray diganti, jok itu bantalnya diganti semua. Sarung bantal. Kalau di luar negeri, ada mereka jual yang namanya selimut atau ini spray yang anti alergi. Yeah. Jadi spraynya itu dibungkus sama itu. Jadi paling kurang kalau ada di dalam ya dia kagak kena gitu loh. Bantalnya juga dibungkus sama yang gituan. Jadi itu harus disemprot. Tapi kalau misalnya orang datang secara rutin setiap seminggu sekali, itu harus di vakum. Itu cara pencegahan itu satu. Yang kedua, di ruangan mendingan rada dingin, karena itu mengurangi perkembangbiakan dia. Saya biasanya nyetel AC 16 derajat. Pasang AC 16 derajat, AC-nya gampang rusak Frankie. Jangan 16, naik dikit 18 kayak. Memang sih sering Rusak. ganti AC saya. Rusak, jangan. Jadi AC itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu bawah. Dia kerjanya berat. Nah, AC sekarang ada namanya dehumidifier. Dibikin udara yang di dalam kamar tuh lebih kering, disedot airnya. Itu ada mesinnya, mesin kecil lah gitu, cuman Ya, bisa disesuaikan dengan volume ruangan dok. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, dengan cara seperti itu, kemungkinan orang itu mengalami gangguan, namanya itu alergi, dasmat alergi karena debu rumah. Itu adalah alergi yang paling sering terjadi. Kadang-kadang ada anak, kenapa dia udah masuk situ, dia pada biduran, gatal-gatal. Pagi-pagi, kok biasanya gue kagak melel hidungnya, gue jadi melel hidungnya. Pagi-pagi haci, padahal kagak flu. Keluar ingus di belakang, asma, lagi tidur gitu, ngik. Udah itu sebabnya Frankie. Jadi kalau itu diberesin, beres. Oh. Jadi itu debu-debu kayak gitu tuh dok. Itu kalau kita biarin tuh dok ya. Kita biarin, nanti kan lama-lama kita kan bisa jadi kebal tuh dok. Kata siapa? Sebelum kebal kamu asma duluan. Iya. Asma akhirnya ujungnya adalah begini. Kalau orang nggak soal pangkalnya, dia pergi ke dokter paru. Sama dokter paru dikasih obat asma. Akhirnya kamu tergantung makan obat asma. Padahal kalau sebabnya debu, ya debunya yang diberesin atau itu kalau kita akan ngurangin kan. Kan kalau kita turunin temperaturnya sampai dingin, lebih di bawah 20. Itu mengurangi sedikit. Tapi kan ditambah sama tadi yang bersih-bersih, vakum dan segala macam. Kalau di atas 25 juga kan bisa dia. Ya. Artinya itu kita jemur di luar tuh dok ya kalau. Iya. Nah sekarang gini, pada waktu kita vakum atau kita bersihin, kita tepok-tepok, pokoknya kita bersihin begitu. Kitanya sendiri yang bersihin harus pakai masker. Kenapa? Itu pada waktu gitu, itu debunya itu ke sana sini, termasuk si mite itu, si debu rumah itu, tungau itu kita isap, kita yang asma Frankie. Kamu yang asma. Ya ampun. Dan itu dia akan melayang-layang di situ selama 20 sampai 30 menit. Jadi artinya kalau cucu mau datang,
Sebelum 1 jam sebelumnya baru kamu ituin. Jadi setelah waktu dia datang, dia masuk situ udah nggak ada debu yang pada ngambang-ngambang di udara. Jadi 20-30 menit. Kita Frankie. mesti kasih tahu nih dok, informasi ini buat housekeeping hotel nih dok. Oh, mereka tahu. Kadang saya perhatiin. Mereka tahu tapi nggak mereka pakai malas, masker. Frankie. Oh gitu ya. Jangan salah. Kamu berapa kali kan ada orang yang bikin konten, lihat gitu diintipin gitu. Tahu-tahu bantal nggak diganti, cuma di balik doang. Oh itu saya pasti komplain kalau kayak gitu. Saya, Ini kelihatannya bersih, nggak ada bercak, udah didiemin aja sama dia. Ada yang begitu. kalau saya biasanya kalau masuk hotel begitu datang itu spray ataupun bantal sarungnya nggak benar, ya telepon deh. Tolong diganti, kan hak kita. Iya. Ya kamu aware soal gitu. Tapi itu hanya bisa kamu lakukan kalau kamu ke. Ya, jadi saya ngelihatnya bahwa memang kalau saya di rumah tuh biasanya di vakum, karena ampun tuh matras latex itu kan berat bukan main. Cuman latex tuh menguntungkan karena kenapa? Tidak pernah ada tumbila, Frankie. Benar ya dok. Nggak ada. Tumbila nggak bisa makan besi, Frankie, nggak bisa makan kawat-kawat itu. Enggak, ini kan latex. Busa-busa juga sama, dia nggak makan. Nggak makan ya? Kak. Kan gini. Cuman kalau namanya debu ada debu. Kan Frankie. kalau kita bicara kasur, kasur kan banyak nih dok. Mulai zaman dulu yang kita masih kecil itu kan, dia punya kain kasurnya aja kan tebal-tebal gitu, Yeah. isinya diisi kalau nggak kapuk kapas. Terus dia jendol-jendol Jendol-jendol gitu. supaya dia ada tekenan kan. Nah itu di antara jendolannya itu tumbilanya pada Nah, Frankie. betul. Nah, kalau sekarang itu kan banyak orang menggunakan ada yang spring bed, Ya. menggunakan kawat, jadi spring yang banyak untuk menyangga badan, di atasnya kasih spons busa yang keras ya, terus kasih spons halus. Nah itu ada besi. Nah kalau latex ini tanpa besi dok, dia ya kira-kira 20 cm lah ya. Itu yang saya bilang beratnya bukan main. Karena karet latex itu nggak dimakan ya. Nggak. Ya udah Aduh, berarti ya. saya benar deh. Ya, Selamat tapi saya. tetap aja permukaan dari joknya harus di vakum. Dan vakumnya harus vakum yang benar ya. Ada vakum yang cukup kuat, ada juga yang enggak. Itu masalahnya. Nah, sekarang begini. Itu satu. Yang kedua, segala barang-barang itu yang kira-kira kamu nggak ada debu tuh harus diberesin. Apa? Sarung bantal, spray, boneka-boneka. Boneka kadang-kadang ditaruh di kamar. Ya kalau anak cewek biasa begitu Ya dok. gitu. Ini furniture itu harus dilap sampai lap basah. Ini gorden. Itu semua jadi harus semuanya dibersihin. Nah, kalau misalnya seandainya in case itu selalu pasti ada tungaunya tuh ya. Tungau atau kutunya itu ada pasti. Dia harus dicuci seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, kalau dicuci harus pakai sabun, deterjen. Dan satu lagi dikasih air hangat, karena air panas itu akan matiin tungau. Panasnya itu 130 derajat Fahrenheit. Nah, jadi berapa Celcius tuh? Ayo coba hitung. Cara ngitungnya, ayo. Anak-anak barangkali sekarang udah belum tuh gak bisa ngitung loh, Frank. Fahrenheit sama Celsius itu kan 5:9 dok. Jadi dikurangin dulu 32 atau apa? Tadi berapa dok? 130. 130 dikurangin 32, 100 dibagi 9 kali 5. Jadi sekitar 55 derajat lah dok. Ya, artinya hangat kan? Ya segitu. Di segitu dia mati. Kalau dia nggak mati, tungau itu yang bisa bikin kita alergi itu selain protein yang terdapat pada tinjanya dia, tapi yang tungau yang mati pun bisa bikin kita alergi. Tapi kalau nggak dia hidup, dia berkembang biak. Masalahnya. Jadi setelah dia dalam deterjen, kasih air hangat, air panas gitu, setelah gitu harus dibilas yang benar supaya dia sama deterjen bersih. mati nggak dok? Mati. Jadi kalau kita cuci udah pasti itu spray aman lah ya. Ya, tapi BPK mesti dibilas yang benar supaya seluruh Yang tungau-tungau yang mati itu, nggak bikin alergi. tungau-tungau yang mati itu habis. Kemudian baru dikasih spray. Tapi yang paling aman kalau di luar ini saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Itu yang anti alergi.
Jadi spray Ada dan sih. sarung bantal anti alergi ya, kalau kita mau tidur dipesarungin pakai itu, dan itu ada zippernya kan, tutup sama sekali. Nah, kita tidurnya di tempat itu. Ada, saya pernah Sangat lihat kurang. sih. Saya ngeliatnya di mana ya? Ada di tempat yang maksudnya kayak jual-jual furniture lah. Iya, nggak maksud saya lupa di Indonesia apa bukan? Di sini ada ya. lah. Pokoknya saya iyain aja ada dulu deh. Ya tapi sekarang gimana kalau kita nggak di tempat yang barangkali tinggalnya ya kita termasuk orang yang tidak mampu. Ya nggak ada masalah. Digebuk-gebukin aja itu ya. Jadi sering-sering dibersihin, spraynya sama bantalnya sering ditepok-tepok gitu, diinin. Dan selalu kalau kita bersihin kita mesti pakai ini meja, kursi, apa meja yang segala itu dilapin. Jadi artinya sarung bantal sama spray ini yang sering harus diganti lah, Itu Dok, ya? karena itu yang paling dekat kan ke hidung dan segala macam. Dan kalau anak-anak mainan boneka dipegang-pegang, nah itu jadi masalah bonekanya. Kalau jadi usahain lah punya yang namanya vacuum cleaner, ya kan, vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu kalau yang buatnya besar biasanya daya hisapnya juga kencang sih. Dan itu debunya pasti banyak sekali tuh, debunya kan kayak seperti serat-serat gitu kan. Oh banyak itu. Iya. Kalau di antara itu ada ribuan tuh, Renggi. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu tuh tungau. Dan banyak yang udah mati kali ya. Nah, si tungau ini kalau misalkan udah kita bersihin tuh, Dok, ya. Kan masih ada yang kesisa pasti. Oh, masih ada kesisa lagi. Yang kesisa dia beranak lagi kan, saya bilang bertelur satu hari 50 telur. Nah kalau yang perempuannya ada 1 ekor masih mending. Kalau ekor yang perempuannya ada 50 ekor, Ya. 250 telur, 250 telur 3 minggu lagi jadi lagi tuh. Enggak, saya tuh agak curious dikit dengan kan telur aja kan 21 hari netes, Dok. Telur ayam. Ini kan binatang kecil. Nah apa hubungannya kecil sama gede? Biasanya kan makin besar makhluk hidup itu kan makin itu, kayak gajah kan hamilannya kan lebih lama daripada manusia kan ya? Ya, Kalau nggak makanya salah itu, ya. kamu jangan tanya saya, tanya si tungau. Oh. Nah sekarang masalahnya gini, kalau misalnya ada anak nih selalu gitu-gitu kan, kalau itu sampai mengganggu sekolah kan, tidurnya juga pasti terganggu kalau dia napas sesek begitu. Berobat ke dokter. Dokter apa? Dokter umum dulu, Dok. Ya dokter umum. Nanti dokter umum akan dikirim ke ahli penyakit dalam. Kalau di kota besar ada penyakit dalam yang ahli alergi. Nah biasanya untuk mastiin benar dia di gara-gara debu, kan kita mesti cari dong sebabnya apa. Dilakukan tes. Tesnya ada 2, namanya PET test, PET test. PET itu nempel, PATCH. Jadi ada seperti kayak cakram, tempelan, tempel. Nah di tempel ini ada udang, ada ikan, ada debu rumah, ada apa gitu. Ditempel gitu, didiemin selama berapa lama. Setelah gitu dibuka, kalau merah berarti dia alergi. Nah kalau yang merahnya itu tempat yang dikasih debu rumah, berarti alergi debu rumah. Merahnya Itu nggak kan pakai suntikan tuh ya? nggak, tempel doang. Kalau yang merahnya di daerah bulu anjing, ya berarti dia alergi bulu anjing. Tapi ada yang aneh-aneh kan, alergi kacang, ada yang alergi bulu kucing, ada bulu anjing, apa whatever lah. Jadi ada, itu caranya gitu. Yang kedua di skin test. Jadi dikasih bahan-bahan kimia tadi, ini bulu ayam, bulu kucing itu ditusuk gitu. Itu namanya skin, itu yang pakai tusuk, skin test. Dilihat yang merah yang mana, bisa seperti itu. Nah dia biasa juga bisa diperiksa darah. Nah di darah diperiksa ada alergi nggak. Kalau ada alergi di darah kelihatan, IgE namanya, imunoglobulin E-nya tuh tinggi, mungkin eosinophilnya tinggi. Dan kita bisa ngecek juga IgE-nya tuh kalau misalnya karena tungau, debu rumah ada tinggi yang itu. Nah kalau kayak gitu diobatin sama dokter. Nah obatnya apa? Sama ahli alergi itu udah bukan dokter penyakit dalam lagi, itu harus oleh dokter alergi. Dilakukan desensitisasi. Benar kata kamu. Dikasih suntikan seminggu sekali, suntik selama lama tuh. Jadi kasih dosis kecil sampai lama-lama dikebal. Lama-lama sampai kekebalannya bilang, itu udah nggak apa-apa lah, udah biasa lah, udah berteman gitu loh. Jadi Udah bisa hopeng bertahun-tahun lah. suntik. Tapi ada juga yang sekarang itu modelnya dikasih tablet, tablet dikasih di bawah lidah. Tapi tablet itu harus dimakan setiap hari, nggak boleh bolos. Tiap hari taruh di bawah lidah, tapi setiap hari harus minum terus.
Sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lagi, kita mulai dari bukan dari dokter UGD, bukan dokter umum, Dok. Dari dokter gigi. Dokter gigi, ntar disuruh ke dokter umum, dokter ini. Nah, Dok, ini satu lagi yang saya mau ngomong sama dokter itu. Tadi kan kita nyalahin cuma tempat tidur doang, Dok. Seolah-olah kayaknya dia dosa paling gede. Sekarang kan duit tuh, Dok. Duit kan banyak. Kalau di kota besar sih, ya kita boleh dibilang dimanjain ya dengan kondisi uang kertas yang masih lebih kenceng-kenceng. Tapi kalau kita agak ke pinggir sedikit, itu jarang tuh ketemu duit yang rada kenceng-kenceng tuh, Dok. Kebanyakan sudah lusuh. Kayak sayur asin. Iya. Lecek. Itu Lecek, lembab. Kalau dikerok itu kumannya batuk. Nah, situ yang saya mau tanya sama dokter. Dari situ bisa nggak terjadi kemudian kita tertular atau ketepak alergi tadi? Enggak lah, nggak ngapain yang mesti jauh-jauh yang pasti kamu nggak bisa hindari. Kamu pegang duit belum tentu kamu pegang duit dalam sehari. Pegang, Dok. Tapi kalau tidur udah pasti tidur kamu. Buat bayar parkir. Nah, itu. Enggak, bayar parkir kan supir yang ngasih, bukan kita. Nah, kan saya supir, dokter. Enggak lah, jangan suka nyari yang macam-macam kan kamu. Dia itu nyari di situ sih mungkin ada. Tapi yang paling ada adalah di tempat kamu banyakin banyak sel kulit mati. Sel kulit mati paling banyak gimana ya di kamar tidur. Iya, jadi cuman artinya kan tadi walaupun kecil kemungkinannya di dalam duit juga ada potensi, Dok ya. Ya ada. Yang saya mau ngomong kan gini, kita oke lah memang terbesar itu karena ada di tempat tidur ya. Tapi kan orang-orang yang berhubungan dan transaksi masih menggunakan uang kertas. Enggak, jangan suka mikir terlalu jauh. Ke transaksi itu cuma berapa menit, tapi kamu tidur 8 jam. Abis itu kan dia kadang-kadang usap-usap ini gitu kan. Malah sekarang sejak pandemi Covid kagak begitu lah mereka. Iya. Saya sih abis itu. Kalau abis itu langsung kan pakai hand sanitizer. Nah, itu saya habis bayar parkir kalau menggunakan uang cash ya. Entah itu uang cashnya masih kenceng atau udah lecek, pakai hand sanitizer. Tapi sebentar lagi itu akan ditinggalkan pakai. Kita pakai QRIS semua lah, pakai online, pakai itu, pakai GoPay. Enggak, saya sekarang enggak pakai kayak QRIS sih, saya pakai itu e-money. Iya. E-money single tapping gitu, udah. Ya kan itu udah akan ditinggalkan kan sebentar lagi, jadi jangan dipikirin. Jangan pakai QRIS, Dok. Saya nggak punya buat bayar pakai QRIS. Duh, itu produk dalam negeri itu, Franky. Karena ada yang bagian ngurusin ngebayarin pakai QRIS, Dok. Saya mah kalau pakai e-money atau pakai e-tol punya kartu, saya masih bisa karena selalu harus standby di mobil. Saya pakai GoPay gitu dan gitu-gitulah. GoPay juga saya nggak install. Karena ada yang bayarin pakai GoPay. Enggak, sekali waktu kalau kamu terpisah sama keluarga gimana? Kamu jalan kemana? Si Pamela kemana? Nggak belanja, Dok. Nggak belanja. Terus pulangnya gimana? Oh, kalau soal misalkan kita nih mau naik Gojek, meter terpisah? Enggak. Telepon, tolong pesenin. Grab dari sini ke sini, udah. Ntar ada nyamperin, kan? Jadi nggak perlu pakai install GoPay di situ. Orang lain yang udah pada installin gitu. Oke, jadi ini artinya balik lagi kepada si tempat tidur tadi, Dok ya. Tempat tidur tadi tuh biang utama kita terpapar sama itu. Enggak, itu satu. Tapi jangan lupa kalau ini ada di sini, udah pasti juga ada di bangku, udah ada di ranjang, udah ada di lantai segala macam. Makanya yang namanya begituan bukan cuman ranjangnya, bantalnya, tetapi segala macam furniture yang ada di dalam kamar harus dilap. Lapnya itu lap basah, karena lap basah itulah yang baru. Lap basah nggak tergantung derajat berapa derajatnya. Enggak. Terserah lah ya, buat nempelin dia ya. Nah tadi suhu dan kelembapan tuh harus dijaga. Kalau kamu punya hygrometer, kamu ngecek aja pokoknya dia harus lumayan kering. Ya. Jadi keringin. Kalau kurang kering, ya masih basah 90 derajat misalnya, itu kelembapan dikurangin pakai humidifier. Tapi kalau kamu nyalain AC otomatis udaranya lebih kering. Nggak pakai humidifier nggak apa-apa, AC itu lumayan kering. Tapi suhunya yang harus dijaga, jangan terlalu tinggi. Itu dia. Saya pantesan dokter dia bilang AC saya cepat rusak karena saya selalu setelnya 16 derajat, fan-nya 5 udah. Pokoknya kalau masuk kamar, Dok, udah kayak masuk ke freezer, Dok. Ya memang sukanya saya dingin. Nah terus ini, Dok, balik ke waktu awal kita ngobrol tadi, di mana negara kita negara yang tropis,
di kota-kota besar nih dok ya, kalau kita ke pinggiran, ke arah ke pergunungan itu kan udara masih lebih bagus. Itu kan debu-debu berterbangan tuh dok. Debu-debu berterbangan. Kadang-kadang kalau kita ke sini kan akhirnya aja jadi upil ngeras di sini nih dok. Nah, potensi apa tuh dok dari debu-debu itu? Apakah tingkat kebahayaannya apa? Resikonya apa? Kalau tidak ada bahaya. Tuhan tuh sudah menciptakan bulu hidung. Jadi kalau ada debu-debu dia masuk, yang gede-gede itu akan nempel di bulu hidung. Nah, itu yang jadi upil. Oh, bukan di kumis? Oh, kumis juga. Tetapi lebih banyak hidung, karena kan itu hidung itu narik napas, Frank. Itu udah pasti itu saluran itu pasti kena udara paling banyak lah. Nah, kalau orang bulu hidungnya sedikit, dok, kan ada yang nggak, yang bulu hidungnya sedikit, itu ya, tetap kesaring. Itu ya buat dia enggak. Kalau bulu hidungnya sedikit itu dia lebih bahaya karena ada segala macam yang masuk ke hidung akan bablas masuk ke paru. Jadi makanya kalau namanya bulu hidung itu nggak boleh dicabut. Kecuali kalau yang nongol. Gunting dok. Yang nongol digunting karena nggak bagus. Nah sekarang saya mau nanya nih, pengetahuan umum kamu. Ada tokoh komik yang ciri khasnya bulu hidungnya keluar 3 biji, kanan 3 ke kiri 3. Aduh, kalau yang kumisnya ke sini masih tahu Fu Manchu, tapi kalau sampai bulu hidung di komik itu ciri khasnya, Franky. Siapa dok? Orangnya rada-rada bodoh tetapi lucu, tapi bodoh-bodoh pintar, bodoh-bodoh Pinbo dok. Pinbo. Kalau Pinbo lebih banyak pintar ya, Franky. Iya. Si Bakabon. Dokter Jan nonton di mana tuh saya itu? Enggak, makanya sekali kamu sih banyak bergaul lah. Beda generasi dok, saya mah generasi X nih dok. Enggak, itulah gunanya Franky kalau jadi dosen, saya bergaul sama orang-orang yang lebih muda. Jadi kosakata saya tuh lebih banyak. Bakabon. Baka itu arti bodoh. Bakabon sih orang bodoh. Enggak, itu di mana? Cerita komik di mana? Ada komik di Indonesia ada. Kamu pergi ke Gramedia segala macam. Ada komik anak-anak. Kayak Shinchan, Hattori, apa kayak gitu-gitu. Nah dia justru lucunya tuh gara-gara itu, dia punya ciri itu. Sama seperti ada tokoh anak-anak yang rambutnya 3 gini. Itu si Upin Ipin. Nah, bukan. ya itu. Iya betul ya. Itu kamu tahu. Itu mah film. Ada Enggak, film di TV. tapi dari komik lah itu. Komik jadi film, Franky. Jangan salah, bukan film jadi komik. Saya sih kalau komik sekarang tuh jarang dok nonton. Baca komik itu karena apa? Lebih cepat kita nonton filmnya. Tapi Upin Ipin saya juga belakangan nggak terlalu sering nonton. Lebih senang nonton Doraemon lah, karena dia punya si kantong ajaib itu apa juga bisa. Sebenarnya kalau saya sih paling suka sama Shinchan, Franky. Shinchan tuh lucu, Franky. Lucu nakal. Tapi pernah satu kali Shinchan tuh dilarang sama orang tua. Iyalah, tahu dianggapnya kurang ajar, nggak mendidik dan segala macam. Whatever lah, tapi bukan. Tapi kalau menurut saya itu adalah kenyataan yang coba ditutup-tutupi. Kenyataan anak-anak yang begitu tuh banyak. Kenapa Shinchan itu? Karena ceritanya dia cerita yang orang lain lihat sehari-hari gitu loh. Jadi kenyataannya ada seperti itu, makanya disukai orang karena ini cerita tentang mereka. Nah, satu lagi dok, masalah resiko kita tertular dengan alergi. Bukan tertular alergi, kita punya bakat alergi karena DNA kita memang error, hipersensitif, dokternya balas dendam sama saya. Iya, dan yang namanya yang lain itu adalah alergen. Alergen atau orang yang bikin alergi itu jadi keluar. Jadi jangan disalahin si alergennya itu. Kita memang udah punya atopi. Nah kita yang harus mencegah supaya kita nggak terkontak. Jadi misalnya contoh, kamu punya alergi terhadap bulu kucing, jangan biara kucing gitu loh. Ya dong. Alergi terhadap dingin, kalau dingin kamu biduran, ya hindari dingin. Caranya begitu. Tapi alergi kamu kan bisa diapa-apain. Nah yang saya mau ngomong sama Dokter Jaya mengenai cara kehidupan kuli-kuli bangunan. Kuli-kuli bangunan, Dokter Jaya pernah nggak memperhatikan bahwa mereka menggunakan, boleh dibilang, seragam kerjanya. Apa yang saya sebut, kalau kuli bangunan yang di tempat proyek-proyek sih mah udah lumayan keren lah ya. Dia pakai baju, terus kemudian pakai safety net, artinya pakai apa namanya itu yang udah pakai
spotlight ya. Tapi yang kita ngomong nih kuli-kuli bangunan di perumahan-perumahan biasa. Yang saya sebut dengan seragam kerjanya dia adalah baju kerja dia yang dipakai terus-terusan berhari-hari tanpa dicuci. Jadi mereka datang ganti baju dengan baju itu. Nah, itu kan boleh dibilang kan akan ada banyak si tadi dok, kulit mati yang dimakanin sama itu. Bukan bahaya utama. Kulit mati itu tidak ada bahayanya sejauh orangnya tidak punya atopi, Frank. Bukan, si tungaunya tadi ada nggak di sininya? Tungau ada di mana-mana. Oh, tungau ada di mana-mana. Masalahnya banyak apa enggak? Banyak dia karena kan kalau dia di berhari-hari. bajunya nggak pernah diganti, di situ banyak kulit mati, ada tungau banyak di situ. Nah, jadi itu potensi nggak dok? Ya potensi ada tungau, tapi kalau dia nggak punya atopi dia nggak bakal kenapa-napa. Oh, gitu ya. Kan ya. nggak ada masalah. Kamu ini kalau kamu lihat di sekeliling kita ini itu banyak kuman, banyak virus segala macam. Tuhan sudah menciptakan badan kita itu. Ada tentara, ada yang lawan, dia akan dilawan yang bahaya. Yang nggak bahaya nggak dia apa-apain. Jadi yang jadi masalah dengan alergi itu adalah tubuhnya kita itu punya kelainan terlalu curigation, paranoid. Barang yang sebenarnya tidak bahaya, dia bilang itu bahaya. Maka begitu ada barang itu langsung dia aktifkan untuk melawan. Caranya keluarin histamin. Makanya kemudian dia terjadilah gejala-gejala itu. Makanya kalau orang alergi begitu, kalau ke dokter umum yang dikasih antihistamin supaya reaksi itu ditekan. Oke, saya masih belum paham masalah pileknya hilang. Histamin dan antihistamin cara kerjanya dok. Histamin itu adalah kalau ada barang yang dianggap bahaya sama kekebalan, kekebalannya aktif mengeluarkan histamin. Dia akan ngeluarin histamin. Nah, kalau histamin itu akan membuat darah naik ke situ segala. Nah, kemudian kalau hidung jadi mampet. Kalau saluran itu hidung jadi ngocor, ingusnya. Kalau ini saluran pernapasan dia jadi menyempit, jadi orangnya ngik gitu loh. Kalau di kulit dia darahnya banyak, jadi biduran. Jadi itu ada reaksi gara-gara histamin. Histamin itu terjadi gara-gara si kekebalan ini bilang, ada bahaya gitu loh. Ngerti nggak? Sedangkan si antihistamin kerjanya untuk melindungi tubuh itu kan sebenarnya. Kan sekarang kebayang nggak kalau ada kamu punya satpam, nakiknya jadi hilang gitu ya? Iya, itu buat ngelawan penyakit, tetapi dia terlalu sensitif, yang nggak berbahaya dibilang bahaya gitu loh. Kamu kebayang nggak kalau satpam normal, kalau orang yang masuk misalnya, orang datang ke perumahan, ngapain pak? Ngantar. Oh itulah warga, udah diam aja. Tapi kalau dia rese kan, dia hipersensitif, ngantar kemana? Alamat mana? Namanya siapa begini? Kan jadi rese begitu. Nah itulah yang pada waktu begitu-gitu histamin keluar. Jadi histamin bukan salah. Histamin itu reaksi tubuh untuk kalau ada barang bahaya masuk ke badan yang dianggap bahaya. Nah, si orang alergi adalah orang yang hiper sensitif, terlalu curiga. Ada barang nggak bahaya, sama dia serang rame-rame. Jadi perang terus. Jadi si histamin itu keluar gara-gara kita kepo. Iya. Gara-gara keponya kenapa? Karena kekebalan seperti itu. Makanya kalau yang begitu-begitu, kalau mau orang-orang bilang, saya kalau makan udang bengkak. Kalau ini gini, oke, makan antihistamin untuk nekan histaminnya supaya nggak terjadi. Makanya kalau kamu makan udang, kamu alergi udang, antihistamin kamu nggak alergi gitu. Kalau makanan yang enak mah nggak pernah alergi dok. Bersyukur sama Tuhan. Orang kan kalau dikasih antihistamin, hidung ngocor langsung berhenti. Di stop, nggak apa-apa itu teman. Gitu. Tapi ngomong dokter asma nging hilang gitu loh. Dokter J tahu nggak kepo itu berasal dari bahasa apa dok? Nggak tahu. Nggak, serius nggak tahu? Nggak tahu. Bahasa Hokkien, bahasa Cina Hokkien. Kepo tuh pengen tahu melulu. Iya. Artinya. Tahu nggak bangsa paling kepo siapa? Bangsa paling kepo di dunia? Bangsa? Ya. Wah, saya belajarnya nggak sampai ke situ dok. Ya, kamu nggak suka nonton sih. Tahu Mongol Stress? Mongol Stress? Tahu? Siapa? Itu apa deh? Yang suka komika. Bicara stand up komika yang pokoknya duitnya banyak deh dok. Nah, dia komika. Yang paling mahal bayarannya. Iya, mungkin saya bilang duitnya banyak. Iya, nah dia itu salah satu joknya dia. Manusia paling kepo di dunia itu orang Indonesia. Oh gitu?
Kenapa? Lah orang lain kalau ada orang kentut, dia tenang-tenang aja. Di Indonesia nih lagi di WC katanya. Orang masuk ke dalam itu kan, ke dalam bilik-bilik. Ada kentut. Tut. Orang yang lagi kencing stop semua. Padahal kencing udah selesai. Belaga cuci tangan, belaga apa? Ngapain? Nungguin yang keluar dari bilik-bilik itu. Begitu keluar, oh lo. Ampun deh. Nungguin siapa yang keluar. Itu kan kepo tuh. Kepo. Iyalah, kepo dalam pemaksaan di situ. Oke, Dok. Jadi artinya di sini ada dua hal, Dok. Antara kenapa kita harus waspada yang kayak tadi. Pertama, kebersihan kita punya terutama yang ada di dalam kamar, Dok ya. Terus kitanya sendiri juga harus jangan abai sama kita punya kekuatan badan ya. Si tadi yang dokter bilang atopik. Kalau salah satu nggak terjadi lah ya. Tapi ada sekarang yang mananya nih. Ada satu bangsa yang lebih jarang kena beginian, karena si tungau ini. Alergi tungau itu jarang. Di Indonesia? Enggak, di manapun lah. Nah, kan saya bilang, Dok, kalau soal kayak gini masih lemah, Dok. Kamu nggak pernah nonton sih? Nonton lah, itu kan itu ilmu nonton, Franky. Paling enaknya nyontek aja, Dok. Orang Jepang, Franky. Orang Jepang tidurnya di mana? Pernah lihat orang Jepang tidur? Di ranjang, Dok. Gak ada, orang Jepang nggak ada tidur di ranjang. Kita di lantai. Orang Jepang tidur di lantai. Udah gitu bantalnya apa? Rotan. Kayu di sini, di leher nih kayu dia begitu. Dan mereka tidurnya terlentang. Terlentang tapi nggak mati mereka. Dokter Jaya itu udah hampir kena sakit lagi. Dia sekarang gini, orang kalau tidur, kalau kamu tidur, kebanyakan orang tidur tuh menghadap ke atas, melengkung. Nggak kan mereka melengkung. Ini tuh mulut itu, hidung itu terpapar deket sama spray dan sarung bantal. Itulah yang bikin itu. Tapi kalau orang yang tidur terlentang begini, ngadap ke atas nih, Dok ya. Ngadap ke atas. Ya kagak ada dia ngisap dari mana. Kalaupun ada di sini jumlahnya sedikit dibandingin di spray, ya kan? Udah gitu diam aja begini. Itu kalau orang Jepangnya badannya udah gitu. Dok. Udah gitu. Orang Jepang tuh paling rajin kalau yang namanya ini dipel satu hari berapa kali. Gila pakai itu basah. Jadi kemungkinan kena begitu lebih kecil lagi. Tapi kalau di negara-negara barat banyak. Itu mereka sampai bikin klinik alergi khusus tuh namanya DAS, mite alergi klinik. Jadi klinik untuk yang begituan. Tapi emang orang Jepang emang tidurnya selalu pada ngadep ke atas semua, ke hadap langit-langit. Iya. Nah kalau orang Jepangnya bungkuk gimana? Enggak, orang Jepang begitu. Orang Cina kalau raja-raja kayak gitu juga sama. Berarti kita harus gaya kayak orang raja Cina dong, Dok. Nah, tapi kalau orang Jepangnya bungkuk tidur gimana, Dok? Merem. Itu kan merem. Nah sekarang dia punya itunya untuk dia punya merem. Nggak, maksud saya kan pasti ke samping juga, Dok. Enggak diganjal dia tetap terlentang. Tapi sebenarnya buat orang tidur yang paling nyaman adalah tidur seperti bayi ke samping. Itu adalah posisi tidur paling enak. Itu dia kan, saya memang kebiasaan tuh saya masih kayak bayi lah. Nah, karena seperti itu, karena suka nyamping, maka dibikinlah bantal guling. Saya biasa sih ganjel samping supaya istilahnya enak. Bantal guling sebenarnya mestinya bukan buat ganjal, Franky, salah. Bantal guling itu buat dipeluk. Ribet, Dok. Enggak, justru dipeluk supaya posisi kamu punya kaki itu datar, nggak melekuk gitu. Melekuk itu kan bikin kamu gampang sakit pinggang. Kan kalau masih punya istri, bantal guling yang dipeluk itu bisa diganti istri. Marah, Dok. Marah. Makanya jangan kawin sama macan. Kaki saya kan berat. Enggak. Kaki lu berat sana. Enggak, tapi coba sekarang sekali waktu kamu coba tidur miring sembari meluk bantal sama nggak meluk bantal, beda pagi-paginya. Nggak pegal Franky kalau pakai bantal guling. Kalau bantal kepala ada yang suka rendah, ada yang suka tinggi, ada yang suka makin tinggi. Saya udah itu bisa
Yang datar itu lebih bagus sebenarnya. Tapi yang paling bagus anak kayak Jepang, di tangsangannya di leher sini kan. Iya, ini kan di rumah udah nggak pakai guling ya dok ya. Jadi istilahnya kita pakai bantal beberapa biji, taruh bantal samping. Nah cuman ada satu lagi, berarti kan kalau tadi kita bicara masalah pakai kapas ya dok ya. Zaman dulu kan pakai kapas. Kapuk, bukan kapas, kapuk. Kapas ya. Kapuk sama kapus beda loh. Kapuk itu lebih murah dok. Kalau kita mau yang lebih bagus pakai kapas. Lebih lembek. Nah ini yang saya mau ngomong sekarang kan pakai dakron tuh. Pakai dakron atau kayak kalau saya di rumah pakai latex yang memory foam gitu tuh. Jadi kalau kita itu udah langsung plek gitu. Itu udah resikonya lebih kecil kan dok? Lebih kecil, dia gampang dibersihin karena nggak masuk. Tapi kalau yang namanya ada kapas, dia bisa masuk ke sela-sela kapas. Itu jadi ngebersihin lebih susah. Kalau itu udah mendingan, tetapi tetap aja di permukaannya itu pasti ada banyak tungau. Jadi artinya sebenarnya anjuran kita sederhana dok, sering-sering cuci sarung bantal deh ya. Iya. Karena kalau spray, boleh dibilang kalau kita tidurnya nggak nakal dok ya, nggak berantakan, nggak sampai kita nyium ke spray kan ya, nyiumnya sarung bantal ya. Nah itu aja kan, dia punya kunci yang paling simpel ya. Oke, jadi terus kalau satu lagi, tidur sembari pakai masker, menolong nggak? Masker apa nih dok? Masker kesehatan? Masker yang masih yang buat kayak COVID kemarin. Itu sih mah cari penyakit dok. Enggak, tapi masih banyak orang yang tidur pakai masker. Tidur pakai masker. Iya. Saya pakai masker aja itu lama-lama saya nggak suka. Ya karena kamu mau nunjukin kumis. Bukan. Ngap. Apa ngap tuh sih? Susah napas. Kalau udah terlalu lama kan? Gimana kalau maskernya dipakai di bawah mulut? Itu bagus dok. Banyak orang pakai begitu kan. Saya bilang ini pakai masker kenapa ditaruh di mulut? Kayak bayi kan buat nahan iler. Enggak, saya nggak suka kalau pakai masker lama-lama tuh. Ya kamu nggak suka, tapi ada orang yang suka gitu. Itu pengaruh nggak? Bagus pengaruh lah. Itu kan dia menyaring udara napas. Kalau di situ banyak itu nggak, paling yang masuknya lebih sedikit lah. Ya, tapi itu ya kan tidak umum orang pakai gituan. Pertama saya pikir ya, oksigen yang masuk ke dalamnya juga kan berkurang ya. Nah sekarang pertanyaannya, apaan? Di mana saya belajar soal tungau? Di Indonesia dok. Di Fakultas Kedokteran kan itu pelajaran tingkat 3. Itu belajar dari Dokter Sandra itu loh. Di UI kan dok? Enggak, jadi ada bagian parasitologi itu belajari soal begituan juga. Dokter Sandra kemana sekarang dok? Dokter Sandra ya? Di rumahnya kali ya? Mungkin lagi makan siang kali. Enggak, tapi dia ngajarin tuh. Enggak, iya memang kita diajari soal nyamuk, soal tungau itu. Jadi begini, ada satu hal tuh pesennya kalau punya anak, ya boleh dikasih nama itu. Dermatopagoides pteronisinus namanya. Dermato kulit, pagoides makan kulit, pemakan kulit. Namanya pteronisinus gitu. Udah kayak nama-nama keren kan namanya? Nama lo coba Dermatopagoides. Disangka orang Romawi. Iya, kayak nama-nama Romawi, pteronisinus. Ntar dibikin nama permandian lagi, pakai asus. Oke dok, jadi boleh dibilang ini pengetahuan umum sangat penting karena kenapa semua orang tuh terpapar, cuman kita nggak tahu apaan gitu loh. Nanti yang disalahin dan nggak peduli istilahnya negara tropis atau nggak tropis sih dok ya? Nggak peduli. Cuman kalau kita nggak rawat. Tapi ini adalah penyebab alergi terbanyak di seluruh dunia, Frankie. Makanya kita bahas ini udah pasti orang akan ngalamin. Oh ternyata gue setiap pagi haji ya itu. Bukan pagi-pagi kok tiba-tiba kok melel ingusan ya karena itu. Jangan salah. Tidur ngik kok tiba-tiba keluar tikusnya dari dalam. Kenapa? Ya, itu sebabnya. Makanya besok kalau seperti itu bersihin kamarnya. Bersihin kamar, tutup mulut, biarkan 20 menit sampai tunganya tidak. Udah tidak ngambang-ngambang lagi. Kalau ngambang-ngambang itu ya kita sedot lagi sama aja. Jadi ini kita berlomba nih, kalau rajin bersihin tunganya sedikit kita nggak sakit, tapi kita malas sakit ke dokter selama ininya masih ada ya akan sakit terus, nggak sehat malah kebanyakan. Justru itu kebanyakan ke dokter jadi nggak sehat dok.
Nggak juga, dokternya makin sehat. Itu dia kan, kitanya nggak sehat karena kita keluar duit terus-terusan, nggak sehat Belum tentu kantongnya, keluar Dok. duit, Franky. Belum tentu. Terus? Ya kalau Pakai BPJS. si ceweknya suaminya dokter nggak keluar duit. Wah, itu mah biasanya suruh ke Nah dokter itu lain, makanya Dok. orang masuk ke kedokteran tuh tujuannya dua. Satu mau jadi istri dokter, atau mau jadi dokter. Itu caranya begitu, Franky. Ya tapi kan biasanya istri dokter juga kebanyakan ya, Dok. Biasanya tuh suaminya dokter, istrinya dokter gigi dah. Itu ideal couple lah, Dok. Oke, Dok. Jadi ada lagi nggak, Dok, si tungau ini, Dok? Ya. Tapi nanti boleh di browsing, Franky. Dust mite namanya. Itu ada beberapa video tuh nunjukin bagaimana dia jalan. Oh ada kulit mati dia makan gitu. Tapi yang berbahaya itu nya itu loh, Franky. Makin banyak dia, makin banyak berak, tungau mati itu juga bisa bikin alergi. Dan kita nggak boleh ternakin ini ya. Ya. Oke, Dok, thank you, Dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.